Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pokok-pokok materi akidah akhlak jenjang pendidikan MTS MA. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama ada Vanessa Fajar N, Muhammad Darunaja, Jasmine Faradilla E, Wahyu Armadewi, dan Febri Junianto. Berikut ini penjelasan dari materi tersebut. Materi yang pertama yaitu konsepsi dasar akidah akhlak. Pengertian mata pelajaran akidah akhlak adalah menurut bahasa kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu akoda itu akadan yang artinya mengikat atau mengatakan perjanjian. Sedangkan menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat. Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan tadi, bahwa akidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan dan keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Dan pengertian akhlak tersendiri adalah sebuah perilaku yang muatannya menghubungkan antara hamba dengan Allah. Pembelajaran akidah akhlak itu sendiri mempunyai pengertian yaitu upaya sadar dan terancam dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah, merealisasikan dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, penggunaan, keteladanan, dan pembiasaan. Yang kedua yaitu fungsi mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu penyelesaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui akidah akhlak. Dan yang keempat, perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari. Materi yang ketiga yaitu tujuan mata pelajaran akidah akhlak. Tujuan pembelajaran akidah akhlak itu sendiri ini untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji melalui pemberian dan pemumpuan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah dan akhlak Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Materi yang keempat yaitu ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama yaitu aspek akidah yang terdiri atas keimanan kepada sifat wajib, jaiz, mustahil Allah, keimanan kepada kitab, rasul-rasul Allah, sifat dan mukjizat dan hari akhir. Yang kedua yaitu aspek akhlak terpuji yang terdiri dari khauf, taubat, tawadhu, ikhlas, bertauhid, inovatif, kreatif, percaya diri, tekad yang kuat, ta'aruf, ta'awun, tahafum, tasamun, jujur, adil, amanah, menepati janji, dan bermusyawarah. Dan yang ketiga yaitu aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, musyrik, namimah, dan ghibah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang akidah Islam. Yang pertama, konsep dasar akidah Islam. Pengertian akidah Islam menurut bahasa berasal dari bahasa Arab al-aqdu yang berarti ikatan, atau ksiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat.
al-ihkamu yang artinya mengokohkan, dan arabtu bukwah yang berarti mengikat yang kuat. Sedangkan akidah Islam menurut istilah adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa menjadi keyakinan dan tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan. Selanjutnya yaitu dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber pokok. Sebab Al-Quran dan Sunnah Rasul itu yang memberitahukan kepada semua umat manusia tentang pokok-pokok keimanan yang harus diimani dan dipercaya. Selanjutnya yaitu tujuan akidah Islam. Tujuan akidah Islam yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan kepercayaan atas kebenaran ajaran Islam sehingga tidak ada keraguan-keraguan dalam hati kita. Dan yang kedua yaitu menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak kita lahir. Yang ketiga, menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang keempat, menghindarkan diri dari kehidupan yang sesat. Yang terakhir yaitu memupuk ketebalan iman kita dengan mencintai Allah dan Rasul-Rasulnya. Selanjutnya yang kedua yaitu iman, rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Beriman kepada Allah SWT mengundang pengertian percaya dan meyakini akan sifat-sifatnya yang sempurna dan terpuji. Dasar-dasar kepercayaan ini digariskannya melalui Rasul, baik dengan wahyunya atau dengan sabda-sabda Rasul. Iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Secara etimologis, malaikah dalam bahasa Indonesia yang berarti malaikat adalah bentuk jamak dari malak, berasal dari masdar al-alukah, artinya arisalah, misi, pesan. Sedangkan secara terminologis, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah SWT dari cahaya atau nur dengan wujud dan sifat-sifat tertentu dan senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah berarti kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya kepada Rasul untuk menjadi pegangan dan pedoman hidupnya guna mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Allah telah memilih di antara manusia beberapa orang bertindak sebagai utusan Allah atau Rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan segala wahyu yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus serta membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya percaya bahwa sesudah kehidupan ini berakhir masih ada kehidupan yang kekal, yaitu hari akhir. Yang keenam, yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar yaitu percaya bahwa segala ketentuan undang-undang, peraturan, dan hukum ditetapkan oleh Allah untuk segala yang ada, mengikat antara sebab dan akibat atas segala sesuatu yang terjadi. Nugraheni akan membahas bab mukjizat. Secara bahasa, kata mukjizat terambil dari kata bahasa Arab, yaitu a'jaza, yu'jizu, i'jaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya disebut mukjiz, yang berarti melemahkan, yaitu melemahkan lawan atau mengalahkan kecerdikan dan kekuatan musuh guna membandinginya, menyerupainya, bahkan untuk menolaknya. Sedangkan secara istilah, mukjizat dapat didefinisikan oleh beberapa ulama, yaitu yang pertama Manak Khalid Al-Khattan dalam tulisan Rosihan,
yaitu mukjizat sebagai suatu kejadian keluar dari kebiasaan, disertai dengan unsur tantangan, dan tidak akan dapat tertandingi. Dari definisi ini, mukjizat mengandung arti menantang dan mengalahkan orang-orang yang meragukan dan mengingkari sabda Tuhan. Tantangan ini tidak bisa ditandingi oleh siapapun karena Allah berkehendak untuk memenangkan semua pertempuran. Sementara orang-orang ragu dan para pengingkar tersebut tidak mampu melawan Tuhan. Yang kedua, dari Ali Al-Sabuni mendefinisikan sebagai bukti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya untuk memperkuat kebenaran misi kerasulan dan kenabiannya. Definisi ini menegaskan bahwa fungsi mukjizat memperkuat posisi nabi dan rasul sehingga tidak seorang pun mampu menghancurkan posisi tersebut. Dari beberapa uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa, tidak dapat terjadi pada sembarang orang. Secara historis, mukjizat selalu menemukan momennya sendiri berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat memiliki beberapa tingkatan, yakni karomah, istidraj, irkash, ma'unah, dan sihir. Karomah, yang pertama adalah karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang saleh dan taat kepadanya. Orang saleh yang tinggi ketaatannya kepada Allah disebut wali atau wali Allah. Yang kedua adalah istidraj. Istidraj adalah bagian yang digunakan agar seseorang memiliki derajat lebih tinggi jika mampu melewatinya. Namun ada beberapa ulama yang mendefinisikan istidraj sebagai suatu jebakan yang berupa kenikmatan, dan apabila seseorang dapat melewatinya, beliau akan ditinggikan derajatnya. Yang ketiga adalah irkash. Irkash adalah kejadian yang istimewa yang terjadi pada diri seorang calon rasul. Misalnya, kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada dalam perjalanan untuk berniaga ke negeri Syam. Selalu diikuti dan dipayungi oleh awan. Hal ini merupakan keistimewaan sebelum ia menjadi rasul. Yang keempat adalah ma'unah. Ma'unah adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada manusia biasa dengan keilmuan yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Nah, pada umumnya ma'unah diberikan pada orang yang selalu istiqomah. Yang terakhir adalah sihir. Sihir adalah kekuatan yang datang muncul dari selain Allah. Biasanya sihir digunakan untuk hal-hal negatif. Sekian dari saya. Saya Muhammad Durunaja akan melanjutkan subbab bagian akhlak, yaitu akhlak terhadap ulama. Di antara akhlak yang dapat kita lakukan terhadap ulama yaitu yang pertama, patuh. Kita harus patuh terhadap perintah para ulama, melaksanakan nasihat-nasihatnya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah bersikap tawadhu. Hendaklah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ulama dengan penuh perhatian supaya kita dapat menyerap apa yang telah disampaikannya. Kemudian yang ketiga adalah menyayangi dan juga tidak menyakitinya. Seorang tabi'in mengatakan bahwa barang siapa yang menyakitinya berarti dia telah menyakiti Rasulullah, sebab kedudukan ulama adalah sebagai pewaris Nabi. Untuk itu jangan sampai kita menyakiti hati para ulama. Kemudian yang keempat adalah tidak menyebutkan kejelekannya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 212 telah dijelaskan
bahwa orang yang menjelek-jelekkan atau mengolok-olok dan merendahkan orang beriman itu merupakan salah satu perbuatan orang kafir dan juga orang munafik. Maka dari itu kita tidak boleh menjelek-jelekkan para ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlak terhadap ulil amri. Adapun akhlak terhadap ulil amri diantaranya yaitu yang pertama, ikhlas mendoakan pemimpin. Kita harus bersifat ikhlas atas apa yang telah disampaikan oleh para pemimpin, dan juga kita harus mendoakan pemimpin agar menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah menghormati dan memuliakan pemimpin. Menghormati dan memuliakan pemimpin merupakan suatu kewajiban, sedangkan mencela atau merendahkannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak baik. Maka dari itu kita harus menghormati dan juga memuliakan pemimpin, karena bagaimanapun juga kita harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan pemimpin, karena pada dasarnya manusia, masyarakat adalah yang diatur oleh pemimpin. Kemudian yang selanjutnya adalah taat dalam perkara selain maksiat. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh ulil amri atau pemimpin selain maksiat. Dalam hal ini kita dituntut untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan pemimpin dalam hal kebaikan. Apabila pemimpin melaksanakan untuk berbuat maksiat, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. Kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi merupakan rasul-rasul yang mempunyai ketabahan yang luar biasa dalam menjalankan tugas yang telah diemban dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat tabah dan sabar dalam menghadapi segala macam gangguan, rintangan dan juga cobaan yang mereka terima dari kaum yang menentang misi mereka. Ketabahan Rasul Ulul Azmi tersebut melebihi ketabahan dan kesabaran rasul-rasul lainnya. Adapun rasul-rasul tersebut adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad. Yang selanjutnya adalah kisah keteladanan sahabat besar Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah seorang kaum Ansor yang berasal dari Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Makkah dan ke Madinah, Zaid berusia 11 tahun dan ia masuk Islam beserta keluarganya. Keutamaannya adalah ia seorang penulis wahyu, rajin menghafal wahyu dan penulis surat-surat Rasul. Zaid juga mempunyai hasrat untuk ikut serta dalam kancah peperangan melawan kaum musyrik. Yang kedua adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk sahabat yang gigih dalam menyuarakan keadilan dan hidup sederhana. Sosok Abu Dzar hampir sepanjang hidupnya dibaktikan untuk menentang kezaliman dan juga menegakkan kebenaran. Bila ada suara yang melarang dalam berdakwah, maka suaranya akan lebih bertambah keras. Rasul sendiri pernah memuji Abu Dzar dengan mengucapkan, takkan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih tegar ucapannya dari Abu Dzar. Kemudian yang ketiga adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah adalah paman sekaligus saudara Nabi Muhammad. Dua anak ini dibesarkan bersama dan selalu bermain bersama-sama pula. Mereka seperti layaknya saudara kandung. Hamzah merintis jalan untuk memperoleh kedudukan di samping para pembesar Makkah dan pemimpin Quraisy. Sementara itu Nabi Muhammad masih tetap menuruti bisikan hati untuk menghindari dari bisingnya kehidupan kota. Meskipun demikian, karir politiknya bertolak arah.
Akan tetapi, ikatan kekeluargaan mereka sangat kuat. Hamzah adalah orang yang pertama memimpin perang. Semenjak masuk Islam, ia bernazar untuk membuktikan segala keperwiraannya, kesehatan, dan hidupnya untuk Allah. Ia diberi gelar oleh Nabi sebagai singa Allah dan Rasulnya. Gelar singa pantas disandangnya karena sebelum masuk Islam, dialah orang yang selalu membela Nabi, yang sudah dikenalnya semenjak kecil. Setelah masuk Islam, keberaniannya luar biasa di medan laga. Setiap kepala yang ada di kiri dan kanannya selalu ditebas dengan pandangnya. Yang selanjutnya adalah kisah Wali Songo. Yang pertama yaitu Maulana Mal Ibrahim. Ciri khas dari Maulana Mal Ibrahim ini adalah ia membuka warung dan menjual sembako dengan harga murah. Selain itu, dia juga mengobati masyarakat secara cuma-cuma, dan ia juga mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara untuk bercocok tanam dengan merangkul masyarakat bawah ketika pada saat itu menderita krisis ekonomi. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel ini menekankan dalam berdakwah yaitu dalam bidang akidah dan juga ibadah. Adapun ajaran yang sangat terkenal adalah mau limo, yaitu mau main, mau ngombe, mau maling, mau madat, dan juga mau madon. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Giri. Karya seni yang diciptakan dari Sunan Giri adalah permainan anak jelungan, tembang lir-ilir, dan juga jeblok-jeblok suweng. Kemudian yang keempat adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastra berupa suluk atau tembang tamzil. Salah satunya adalah Suluk Wijil yang tampak dipengaruhi oleh kitab Sidik karya Abu Sa'id Al-Khair. Yang kelima adalah Sunan Kalijaga. Dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, dan juga gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana berdakwahnya. Yang keenam adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam di pesisir Cirebon. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah, namun dia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah daerah. Kemudian yang ketujuh adalah Sunan Derajat. Dalam berdakwah, Sunan Derajat ini mengikuti cara ayahnya, yaitu dengan cara langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Meski demikian, penyampaiannya mengadaptasi unsur kesenian yang dilakukan oleh Sunan Muria, terutama seni suluk. Kemudian yang kedelapan adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran terhadap budaya lokal. Ia berusaha mengakomodasi budaya lokal dalam berdakwah di kalangan masyarakat Kudus yang mayoritas beragama Hindu. Yang kesembilan adalah Sunan Muria. Gaya dakwahnya seperti ayahnya Sunan Kalijaga. Ia senang tinggal di tempat yang terpencil dan jauh. Ia banyak bergaul dengan rakyat-rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan juga melaut. Dakwah menggunakan seni adalah lagu sinom dan juga kinanti. Perkenalkan, nama saya Febri Junanto, NIM 9321399118. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pahlawan bangsa. Dalam keteladanan pahlawan bangsa,
yaitu keteladanannya dan mengaplikasikannya ke dalam sikap dan perilaku kita, yaitu keteladanannya antara lain sikap nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, lalu ada persatuan dan kesatuan, lalu selanjutnya kebersamaan dan tanggung jawab, dan kebersamaan, dan selanjutnya cinta tanah air dan rela berkorban tanpa pamrih. Itu keteladanan para pahlawan bangsa. Lalu selanjutnya akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia menurut Asmaran, Islam memerintahkan pemeluknya untuk menunaikan hak-hak pribadinya dan berlaku adil terhadap dirinya. Islam dalam pemenuhan hak pribadinya tidak boleh merugikan hak-hak mengimbangi hak-hak pribadi, hak-hak orang lain, dan hak masyarakat sehingga tidak timbul pertentangan. Semuanya harus bekerja sama dalam mengembangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada sesama manusia merupakan sikap seseorang terhadap orang lain. Adapun akhlak terhadap sesama manusia dibagi menjadi 4, yaitu akhlak kepada orang tua dan guru. Orang tua telah berusaha payah memelihara, mengasuh, mendidik, sehingga menjadi orang yang berguna dan bahagia. Karena itu, anak wajib menghormatinya, menjunjung tinggi titahnya, mencintai mereka dengan ikhlas, membuat baik kepada mereka, lebih-lebih bila usia mereka lebih lanjut. Jangan berkata kasar di hadapan mereka. Sedangkan seorang guru adalah pengganti orang tua ketika berada di sekolah, sehingga harus berakhlak kepada guru sepertinya halnya berakhlak kepada orang tua. Akhlak terhadap guru tercermin melalui sikap hormat secara proporsional seperti datang tepat waktu. Lalu selanjutnya ada akhlak kepada saudara. Dalam pandangan Islam, berbuat santun terhadap saudara harus sama sebagaimanapun santun kepada orang tua dan anak. Adapun akhlak yang perlu dilakukan dengan saudara, yaitu meliputi adil terhadap saudaranya, yang kedua menyayangi saudaranya, dan yang ketiga jangan suudzon pada saudaranya. Lalu selanjutnya akhlak kepada teman. Teman adalah orang yang paling setia menemani, bermain dan belajar. Adapun akhlak kepada teman sebagai berikut. Yang pertama, saling menasihati. Sama teman saling menasihati dan saling menyayangi dan menghargai, dan saling membantu dalam tolong menolong kepada teman, sesama teman. Terus saling jujur dan memaafkan, tidak boleh egois. Lalu selanjutnya akhlak kepada tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggalnya berdekatan dengan tempat tinggal kita, di mana mereka selalu mengetahui keadaan orang terdekatnya terlebih dahulu dibandingkan dengan saudara yang rumahnya lebih jauh. Tetangga adalah unsur penting dalam masyarakat, karena dengan tetangga kita dapat mewujudkan saling bekerja sama dalam membangun masyarakat. Akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak Islam, seorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum memekar. Ada kewajiban manusia untuk berakhlak kepada alam sekitar didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu bumi. Yang kedua, bahwa alam merupakan salah satu pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran. Lalu yang ketiga, bahwa Allah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pelestarian alam yang bersifat umum dan yang khusus. Lalu selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat dari alam agar kehidupannya menjadi makmur. Lalu ada manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi. Manusia wajib bertanggung jawab terhadap kelestarian atau kerusakannya karena sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Alam yang masih lestari pasti memberi hidup dan kemakmuran bagi manusia di bumi. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara, yaitu hak-hak manusia. Yang pertama, hak hidup. Setiap manusia mempunyai hak hidup. Hak hidup merupakan hak asasi setiap manusia. Hak hidup membawa kepada dua kewajiban. Yang pertama, wajib setiap orang menjaga hak hidupnya dan mempergunakan hidupnya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Lalu yang kedua, wajib bagi setiap orang menjaga hak hidup orang lain. Barang siapa yang mengganggu hak hidup orang lain dengan cara melakukan pembunuhan atau gangguan lainnya, maka ia mendapat hukuman. Lalu selanjutnya hak kemerdekaan atau hak al-hurriyah. Kemerdekaan mengandung arti kebebasan manusia berbuat menurut kehendaknya. Kebebasan yang dimaksud di sini bukan kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang terbatas. Kebebasan yang dimiliki manusia tidak boleh mengurangi atau mengganggu kebebasan orang lain. Dalam penerapan perkataan kemerdekaan mempunyai arti yang bermacam-macam, diantaranya yaitu kemerdekaan yang merupakan lawan dari perbudakan. Kemerdekaan sebagai bangsa yang berarti tidak tunduk kepada kuasa asing. Kemerdekaan berkeadaban, misalnya kemerdekaan berpikir dan berpendapat. Lalu kemerdekaan berpolitik. Hak kemerdekaan membawa kepada dua kewajiban, yaitu wajib bagi seseorang untuk menggunakan kemerdekaan yang dimiliki untuk kebaikan dirinya dan kebaikan orang banyak. Selanjutnya, wajib bagi orang lain untuk menghormati kemerdekaan seseorang. Sudah barang tentu selama ini ia tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Lalu selanjutnya ada hak memiliki atau hak al-malik. Manusia dapat hidup sejahtera jika ia mempunyai alat atau sarana untuk mencapai kesejahteraan itu. Oleh karena itu ia akan dibutuhkan adanya hak memiliki sesuatu. Yaitu hak milik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak milik perseorangan, yaitu hak milik yang dimiliki secara penuh oleh seorang seperti pakaian, rumah, dan lain-lain. Lalu yang kedua, hak milik umum, yaitu hak milik yang dimiliki negara dan diserahkan kepada badan atau institusi untuk mengaturnya. Misalnya sarana atau alat transportasi umum, perusahaan listrik, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada hak memperoleh pendidikan atau hak at-tarabbi. Setiap manusia mempunyai hak memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan. Cinta seorang kepada bangsanya sebagai cintanya kepada tanah air dan negerinya merupakan tabiat sebagai manusia. Kewajiban yang harus dilakukan kepada bangsa dan negara diantaranya adalah 1. Membela negara bila diserang atau diganggu kemerdekaannya. 2. Bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara. 3. Menghormati undang-undang yang berlaku di negaranya. 4. Kewajiban kepada manusia dan umumnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan adalah ibarat satu tubuh, walaupun berbeda negara, bangsa maupun agamanya. Setiap manusia hendaknya menyadari bahwa ia adalah bagian dari kemanusiaan itu. Hendaklah saling tolong-menolong dan mengasihi satu dengan yang lain.
Lalu selanjutnya ada kisah durhaka. Islam mewajibkan seseorang anak untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua sudah selayaknya mendapat kebaikan dan penghormatan. Islam sangat perhatian mengenai masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, subhanallah, Allah, dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak. Kemurkaan Allah selalu berirama dengan kemurkaan orang tua, sehingga orang tua murka, tentunya Allah Subhanahu wa taala juga akan murka. Menurut Ustadz Amir, salah satu kisah yang menggambarkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang durhaka yaitu dalam kisah Alqamah. Bisa dibaca di makalah ceritanya. Dalam kisah Alqamah tersebut diceritakan bahwa kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga ia tidak bisa mengucapkan syahadat menjelang kematiannya. Alqamah ini menjadi sulit dicabut nyawanya karena ibunya tidak memaafkannya. Semoga kisah ini dapat menyadarkan kita betapa pentingnya peran orang tua di kehidupan kita. Salah satu cara untuk membina hubungan baik dengan orang tua adalah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan hubungan antara tauhid dengan berbuat baik kepada orang tua. Ini sebaiknya sejak dini harus ditanamkan. Demikianlah tadi materi yang dapat kami sampaikan tentang pokok-pokok materi akidah akhlak jenjang pendidikan MT SMA. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kekurangan atau kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.